Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, teriakan-teriakan keras berangsur-angsur menghilang. Semua orang melihat ke arah orang-orang dari sekte Kuantian yang menghilang di dalam badai luar angkasa. Selain terkejut, mereka juga merasa sangat bahagia di dalam hati mereka. Bajingan-bajingan itu sebelumnya telah memaksa mereka. Jika Cukuangseng tidak muncul, mereka akan terusir dari magnet dan terkubur di ruang rusak. Saudara Cu, terima kasih banyak atas kebaikanmu kali ini. Semua orang membungkuk dengan sungguh-sungguh. Cukuangseng melambaikan tangannya lalu tersenyum tipis. Kamu harus mencari jalan masuk lain. Ini bukan tempat yang bisa kamu lewati. Mendengar ini, semua orang melirik badai luar angkasa. Sedikit ketakutan tampak di wajah mereka. Menghadapi hal yang begitu menakutkan, magnet di bawah mereka tidak dapat memberikan perlindungan sama sekali. Saudara Cu, kami pamit dulu. Semua orang kembali membungkuk. Lalu akhirnya mereka pergi. Setelah semua orang pergi, Cukuangseng mengendalikan pulau magnetnya dan mendekati badai luar angkasa sedikit demi sedikit. Saat dia mendekat, dia bisa merasakan dengan jelas betapa dahsyatnya kekuatan yang terpancar dari badai luar angkasa itu. Badai luar angkasa. Cukuangseng menghela nafas ringan. Badai luar angkasa yang besar terpantul di pupil matanya yang gelap. Dengan sedikit warna berapi-api terungkap samar-samar. Jika bertanya apa hal yang paling berbahaya di dalam ruang rusak yang ini, badai rusak, badai luar angkasa ini pasti akan berada di antara 5 teratas. Itu sangat berbahaya, sehingga bahkan dengan kondisinya saat ini, dia mungkin tidak dapat melewatinya. Jika aku menghindarinya, aku seharusnya bisa mencapai benua hidup dan mati dengan selamat. Tetapi, dia berhenti sejenak, lalu menatap badai luar angkasa dengan mata berapi-api. Dan sedikit penasaran muncul di wajahnya. Begitu ia memilih menghindarinya, itu artinya tidak akan mempunyai kesempatan lagi untuk berada di badai luar angkasa ini. Tahukah kamu, kekuatan badai luar angkasa semu tingkat emas begitu dahsyat. Dan dia belum pernah melihat benda suci di dalamnya. Namun, apa yang ada di depannya saat ini adalah sesuatu yang jauh lebih kuat dari badai ruang semu. Dan hanya kalah dari badai luar angkasa. Akan sangat disayangkan jika dia melewatkannya. Cukuangseng terus mengepalkan dan mengendurkan telapak tangannya. Dan butiran-butiran keringat halus mengalir dari telapak tangannya, menunjukkan ketegangannya saat itu. Dia benar-benar tidak ingin melewatkan badai luar angkasa yang sesungguhnya. Dia tahu bahwa meskipun risiko mengumpulkan badai luar angkasa ini sangat tinggi, manfaat yang bisa diperoleh darinya sangat menariknya. Belum lagi peningkatan efektivitas tempur yang dibawa oleh badai luar angkasa ini. Bahkan kekuatannya sendiri dapat meningkat pesat pada saat dia berhasil menggunakannya. Dan bahkan mungkin untuk menembus beberapa level ke atas. Dan mencapai level yang sangat menyenangkan. Ini adalah pertaruhan besar. Cukuangseng menghela nafas panjang. Untuk mengambil keputusan seperti itu, ia juga membutuhkan keberanian besar. Sebab jika dia tidak hati-hati, ia bisa saja binasa dalam badai luar angkasa ini. Emosi dalam hatinya melonjak seperti ombak. Setelah waktu yang cukup lama, Cukuangseng perlahan mengendurkan tangannya yang terkepal
dan ekspresi ragu-ragu di wajahnya benar-benar menghilang. Tidak peduli apapun, dia akan mencobanya. Adapun musuh-musuh dari kehidupan sebelumnya, Jin Aotian saja sudah cukup untuk membuatnya tidak berdaya. Belum lagi musuh-musuh yang lebih kuat. Jadi dia membutuhkan kekuatan. Kekuatan yang dapat membantunya dengan cepat menjadi lebih kuat. Di dunia ini, semua penghargaan sepadan dengan usaha yang dilakukan. Dan tidak ada kekuatan yang datang secara cuma-cuma. Jadi, jika ia ingin meningkatkan kekuatannya sendiri secepat mungkin, ia harus membayar harga yang sesuai dan bahkan mungkin mengorbankan nyawanya. Dengan keputusan ini, Chu Guangsheng menyingkirkan tekad terakhir dalam benaknya. Dia menggertakkan giginya, langsung mengendalikan pulau itu, dan bergegas menuju badai luar angkasa. Saat jarak semakin dekat, cahaya yang menyilaukan menyebar. Kekuatan dahsyat melonjak, menyebabkan medan magnet di luar pulau berfluktuasi dengan cepat. Masuk, ketika dia hanya berjarak 100 kaki dari badai luar angkasa. Chu Guangsheng sudah mengambil keputusan dan memindahkan kecepatannya hingga maksimum. Langsung menabrak badai ruang angkasa itu. Pulau itu menyerbu, menyebabkan riak-riak di permukaan badai luar angkasa. Dan kekuatan dahsyat menjadi lebih dahsyat lagi. Dunia di depan Chu Guangsheng berubah menjadi putih. Setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan terbiasa dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Dan melihat dengan jelas di mana dia berada sekarang. Ini adalah lautan perak dengan kekuatan spasial yang luar biasa mengalir dari dalamnya. Ombak besar datang dari jauh, menutupi langit dan bumi, tampak sangat spektakuler. Pulau itu terguncang hebat, dan suara-suara pelan terus terdengar, menarik ke dalam pikirannya kembali. Aku tidak tahu berapa lama pulau ini bisa bertahan. Chu Guangsheng berkata dalam hati. Kekuatan di sini begitu dahsyat, sehingga bahkan dengan kekuatan pulau magnet, akan sangat sulit untuk mempertahankannya terlalu lama. Dan jika dia kehilangan pulau magnet itu, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu bertahan hidup selama sehari pun di sini. Kecuali dia menaklukkan badai luar angkasa. Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam. Tatapan matanya menyapu sekeliling. Mari kita temukan jantung badai luar angkasa terlebih dahulu. Jika dia ingin menaklukkan badai luar angkasa ini, dia harus menemukan intinya. Jika tidak, kecuali dia memiliki kekuatan luar biasa, dia tidak akan mampu menaklukkannya dengan paksa. Jelas, dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Dengan rencana ini dalam benaknya, Chu Guangsheng dengan hati-hati mengendalikan pulau magnet. Mencari-cari di sekitar lautan perak ini, merasakan tempat di mana gaya hantaman itu paling keras. Aku ingin tahu di mana tempatnya. Dia mengerutkan kening. Secara umum, jantung badai luar angkasa sejati memiliki jejak spiritualitas. Tahu cara mencari manfaat dan menghindari bahaya, serta melindungi dirinya sendiri sehingga tidak dapat ditemukan dengan mudah. Tempat ini terlalu besar dan dipenuhi dengan kekuatan dahsyat di mana-mana. Mustahil untuk terus menjelajahinya. Chu Guangsheng menghentikan pulau magnet itu, lalu melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba berbinar saat dia berkata, "Aku bisa menjumpai benda itu." Sebelum dia selesai berbicara, telapak tangannya bersinar dengan cahaya, lalu berubah menjadi kulit binatang purba. Benda ini persis seperti peta yang mencatat lokasi plafon penyegel raja.
Hari itu ditambang jahat di dunia bawah tanah. Benda ini menyerap sudut plafon penyegel raja. Saya tidak tahu apakah itu akan membantu. Mari kita coba dan lihat apakah kita bisa menarik inti badai spasial ini. Dia merentangkan telapak tangannya, dan kulit binatang purba itu perlahan terangkat, lalu melayang di atas kepalanya. Saat berikutnya, kulit binatang itu bergetar sedikit, dan ribuan sinar cahaya keluar darinya, menutupi seluruh lautan perak. Ribuan sinar cahaya melesat keluar dari kulit binatang itu, dan dengan cepat menyelimuti seluruh lautan perak. Untuk sesaat, lautan perak yang awalnya ganas berangsur-angsur tenang. Dia tampak seperti takut terhadap sesuatu. Semoga saja begitu, gumam Cu Kuangseng dalam hati. Lalu perlahan menutup matanya dan menunggu dengan sabar. Dia tidak perlu ikut campur tangan dalam hal-hal berikutnya. Apakah dia bisa menemukan inti badai luar angkasa yang tersembunyi dalam kegelapan tergantung pada kulit binatang ini? Penantian semacam ini berlangsung selama 3 hari. Selama periode ini, Cu Kuangseng tidak bergerak sama sekali, menunggu datangnya informasi. Pada saat ini, lautan keperakan yang awalnya tenang tiba-tiba bergejolak. Angin menderu-deru dan gelombang keperakan bergulung-gulung, serta pemandangan kehancuran yang mengerikan terjadi di mana-mana. Aku mengerti. Mata Cu Kuangseng yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Tatapannya tiba-tiba terkunci pada satu tempat, dan seberkas cahaya keluar dari matanya. Tanpa ragu-ragu, ia menyingkirkan kulit binatang itu, lalu mengendalikan pulau magnet untuk terbang menuju tempat di mana fluktuasi aneh itu berasal. Dalam perjalanannya, pulau magnet itu menerobos ombak besar dan dengan cepat mendekati bagian lautan perak. Setelah lebih dari 10 menit, pulau magnet itu berhenti di suatu tempat. Cu Kuangseng berdiri di tepi pulau. Ia melihat ke bawah, kekuatan mentalnya terpusat di matanya. Dan ia langsung menembus penghalang gelombang perak untuk melihat ke suatu tempat di bawah. Di sana, ada gelombang yang tampak lembut, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan yang luar biasa. Jantung badai luar angkasa, kata Cu Kuangseng dengan cahaya tajam di matanya. Selain inti badai luar angkasa, apalagi yang dapat memancarkan gelombang khusus ini? Mari kita turun untuk melihatnya. Cu Kuangseng membawa pulau magnet itu menerobos gelombang perak dan langsung menyerbu ke dalamnya. Ombak besar bergulung-gulung dan pulau magnet itu meluncur turun dan segera tiba di tempat tujuan. Pada saat ini, kekuatannya yang sangat mengerikan bergejolak di sini. Bahkan dengan perlindungan medan magnet, dia merasa bahwa dingin di hatinya langsung menggigil. Cu Kuangseng menarik nafas dalam-dalam, dan matanya tertuju pada suatu tempat di depannya, di mana cahaya yang menyilaukan bersinar megang. Melalui cahaya perak, dia samar-samar melihat bola cahaya seukuran kepala manusia. Di atas bola cahaya itu, tampak ada garis-garis kuno yang memanjar keluar. Warna garis-garis ini sangat kuno dan terbentuk secara alami. Makna misterius yang terkandung di dalamnya sangat sulit dipahami. Dan di dalam bola cahaya itu, ada kekuatan yang sangat dahsyat yang melonjak. Dan cahaya di dalamnya begitu padat, sehingga benar-benar membentuk cairan perak. Cairan ini sangat mengerikan, dan setiap tetes mengandung kekuatan yang cukup untuk memusnahkan praktisi Ranah Ying yang tingkat ke-6. Cu Kuangseng menatap bola cahaya itu. Tenggorokannya tidak dapat menahan untuk tidak berdenging. Dan sorot matanya yang berapi-api itu bertambah kuat. Jika dia bisa memiliki benda sekuat itu,
manfaatnya di masa depan tidak akan terbayangkan. Namun, gairah segera padam oleh gelombang mengerikan yang keluar dari bola cahaya tersebut. Meskipun harta itu bagus, namun sangat sulit untuk mendapatkannya. Ekspresi Chu Kuang-Sheng terus berubah. Ia menatap bola cahaya itu dan tekad di dalam hatinya mulai goyah lagi. Saat semakin dekat, dia dapat merasakan betapa mengerikannya fluktuasi yang berasal dari pusat badai luar angkasa itu. Setelah ragu-ragu cukup lama, Chu Kuang-Sheng menarik nafas dalam-dalam dan menekan keraguan di hatinya. Sekarang, setelah dia sampai sejauh ini, apakah dia akan menyerah? Ini tidak sesuai dengan karakternya. Memikirkan hal ini, tatapan tekad melintas di matanya. Saat berikutnya, dia duduk bersila tanpa ragu-ragu. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan kekuatan dahsyat langsung melonjak keluar dari tubuhnya, langsung menyelimuti bola cahaya perak itu. Sebelum kekuatannya mendekati cahaya perak, kekuatan dahsyat menyerbu masuk, dan langsung menghancurkan semua kekuatannya. Lanjutkan. Ada kilatan cahaya dingin di mata Chu Kuang-Sheng. Dan dia berteriak dengan suara yang dalam dan terus mengerahkan kekuatan di dalam tubuhnya untuk melilit bola cahaya perak itu. Bola cahaya perak itu tampak telah merasakan sesuatu, dan kekuatan dahsyat terus mengalir keluar darinya, terus menghalangi semua kekuatan di luar untuk mencegahnya maju 1 inci pun. Setelah mencoba ini lebih dari 10 kali, Chu Kuang-Sheng akhirnya menarik kembali kekuatannya, lalu menatap bola cahaya itu dengan wajah serius. Kita tidak bisa terus seperti ini. Chu Kuang-Sheng mengusap alisnya dan berkata dengan sedikit sedih. Kekuatan di dalam bola cahaya itu terlalu mengerikan. Meskipun dia mencoba berulang kali, dia tidak dapat menyentuh bola cahaya itu sendiri. Sepertinya kesulitan mengumpulkan jantung badai luar angkasa jauh lebih dari luar perkiraanku. Chu Kuang-Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak akan mampu mendekati bola cahaya perak itu. Kita hanya bisa mengandalkan benda ini. Chu Kuang-Sheng merentangkan kedua telapak tangannya, dan kulit binatang kuno itu muncul kembali. Dia melambaikan tangannya, dan kulit binatang purba itu terbang keluar, lalu jatuh ke arah bola cahaya. Kemudian, sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Bola cahaya itu sama sekali tidak menolak mendekati kulit binatang purba itu. Bahkan ada sedikit gelombang ketakutan yang terpancar darinya. Berhasil? Mata Chu Kuang-Sheng langsung berbinar, dan ada ekspresi gembira di matanya. Kulit binatang ini menyerap sudut plafon penyegel raja, dan memiliki kekuatan penekan yang absolut terhadap hati badai jantung spasial ini. Menerima, ketika kulit binatang itu benar-benar dekat dengan bola cahaya, pikirannya bergerak dan dia berteriak pelan. Sinar cahaya melesat keluar dari kulit yang menyelimuti jantung badai luar angkasa di bawahnya. Saat berikutnya, cahaya itu mengencang, menyeret jantung badai luar angkasa terbang kembali ke arahnya. Chu Kuang-Sheng menatap bola cahaya itu di depannya. Ekspresinya tidak percaya muncul di wajahnya. Jantung badai luar angkasa yang hampir menakutkan ini akhirnya dibawa ke sini. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melirik bola cahaya itu, dan segera menyadari bahwa kekuatan di dalamnya telah terpenjara
dan tidak dapat keluar sama sekali. Tidak perlu diragukan lagi, kekuatan bola cahaya yang terkurung itu pasti berasal dari kulit binatang. Atau lebih tepatnya, kekuatan plafon penyegel raja yang terkandung di dalamnya. Dengan cara ini akan jauh lebih mudah bagiku untuk menyempurnakan jantung badai spasial ini. Wajah Cu Kuangseng tampak serius. Begitu dia memikirkannya, jantung badai luar angkasa yang terbungkus dalam kulit binatang perlahan mendekati dahinya. Saat bola cahaya itu menyentuh dahinya, dia dapat merasakan fluktuasi mengerikan yang terkandung di dalamnya, yang membuatnya langsung berkeringat dingin. Dia tahu dengan bantuan kulit binatang ini, akan sangat sulit baginya untuk memurnikan jantung badai spasial ini. Mari kita mulai. Cu Kuangseng menarik nafas dalam-dalam, tanpa ragu menyerap bola cahaya itu ke dalam kehampaan. Terima kasih.